bukan polisi Polres Serang. Nikita melaporkan mereka ke Propam Polri. Nikita tidak terima rumahnya dimasuki polisi jam 3 pagi. Ia bersungut membela diri. Nikita menjelaskan bagaimana dirinya tidak terima rumahnya diperiksa. Ia juga mengaku mempunyai bukti-bukti lewat CCTV. Kejadian tersebut telah direkam dan bakal dijadikan salah satu bukti. Simak video selanjutnya. Sempat diposting kan yang mendoakan Pak Kasep itu seperti apa nih? Ya kan kita doain yang baik-baik dong, semoga lancar pekerjaannya, sehat walafiat, gitu aja. Itu kan doa, gitu. Nggak ada maksud apa-apa. Jadi alasan melaporkan ke Propam Divisi Mabes, kenapa? Apakah ada pelanggaran kah kemarin itu? Ya menurut kalian aja, jam 3 pagi datang, surat pemanggilan setiap hari ada, gitu kan. Terus caranya pun salah gitu, bagaimana dia masuk ke rumah, bagaimana dia merusak segala macam sampai mengancam, itu kan udah salah. Karena ini kan bukan soal lagi menggerebek bandar narkoba ya gitu, atau gue bikin organisasi yang bisa menghancurkan Indonesia, kan juga enggak. Gue kan cuma sendiri aja di rumah kok sampai segitunya gitu loh. Semua kan ada, apalagi kan bapak-bapak aparatur negara yang khususnya di Serang Banten ini kan pasti sebelum jadi polisi kan sekolah dulu dong, sekolah, disumpah gitu kan. Ya harusnya mereka lebih paham daripada saya lah. Nah, kemarin saat preskon kemarin itu gimana Kak? Ada pada saat preskon kemarin itu apa sih Kak yang dilontarkan dalam artian? Enggak, mereka cuma menanyakan aja ya, benar-benar klarifikasi aja, menanyakan ini postingan ini betul nggak, tanggal sekian. Iya betul, ya kenal nggak dengan Dito Mahendra? Saya tidak kenal, tapi ternyata baru saya tahu dia pacarnya Nindi Ayunda gitu. Ketemu nggak pernah, ngobrol nggak pernah, berteman tidak pernah, papasan nggak pernah. Niki menegaskan aja Niki. Ada perusahaan, mungkin bisa dijelasin pengerusakan dan pengancaman itu seperti apa? Pengerusakannya itu jendela kamar pembantu, terus dia sudah masuk ke lahan privacy. Kan di sini kan bukan privacy ya, tapi kalau udah masuk pagar ini kan udah privacy dong. Kan kalian lihat sendiri yang diposting sama bapak-bapak dari Polda Polda Serang Banten kan masuk ke dalam halaman. Polres ya, Polres Serang Banten kan masuk ke halaman, tapi kan mereka bilang tidak masuk, padahal mereka memposting yang sedang lagi di dalam gitu. Jadi itu harus diluruskan semua. Dirusaknya dipukul atau gimana sih, dipecahkan atau gimana? Dirusak. Caranya dia rusak gitu? Ya adalah. Dobrak ya? Adalah. Niki dia kemarin menunjukkan surat perintah ini nggak, penangkapan nggak? Enggak, tapi dia cuman begini-gini aja gitu, karena itu jam 3 atau jam 4 pagi gitu ya, jadi kayaknya males juga gitu kalau mau gimana-gimana, karena biasanya kan jam segitu orang udah lagi mimpi ya gitu, tiba-tiba didatengin kan shock gitu. Ya, tapi kemarin sempat ada permohonan maaf kah dari pihak Polresta Serang Banten? Rahasia lah gitu. Enggak adanya Dia suka mungkin mancing. kemarin. Adalah. Jadi ada berapa orang nih Kak yang akan dilakukan? Ya yang datang aja, yang mungkin ya yang terkait berarti kan Polres Banten, Serang Banten semua dong ya, berarti ya segitu. Berarti ini ada pasalnya perbuatan tidak menyenangkan juga nggak sih Kak Niki? Masalahnya ini urusannya sama polisi sih ya, sama polisi ya, tapi mudah-mudahan ya bisa berlaku adil lah. Ini mas sebenarnya aku tuh kasihan sih. Kasiannya apa? Karena nggak semua polisi ya di Indonesia ini begini gitu kan. Kasihan gitu, yang lain-lain yang memang benar-benar melakukan pekerjaannya sesuai sama SOP-nya, tidak pernah melanggar segala macam gitu. Cuma gara-gara bapak-bapak polisi dari Polres Serang Banten nih jadi heboh begini. Jadi masyarakat kan jadinya meragukan nih kapasitas kepolisian Indonesia nih bagaimana gitu. Kak, ini kan sempat berkali-kali mendapatkan surat panggilan gitu. Kak, sampai akhirnya kan Niki nggak datang tuh memberikan alasan tertentu nggak sih sampai akhirnya puncaknya kemarin gitu? Jadi gini, seperti yang kalian tahu ya teman-teman wartawan, Nikita Mirzani ini kan kayaknya memang udah langganan sama kepolisian ya. Ya. Jadi udah terpaham gitu kalau panggilan itu pasti udah tahu kan. Biasanya kalau misalkan panggilan pertama akan ada jeda untuk pemanggilan berikutnya. Betul dong. Lah, tapi ini belum ada jeda panggilan berikutnya sudah ada panggilan lagi. Otak ini jalan dong kayak kok begini ya gitu kan. Kok begini ya. Akhirnya ya saya diemin gitu kan, karena ya statusnya juga masih saksi dan interview gitu. Tapi kalau saksi interview dipanggil lagi, kadang-kadang malah dari polisinya langsung yang dari Polres Banten Serang itu yang datang. Jadi kayak
ini kasus kayak main-main deh gitu, ini maunya apa gitu. Niatan hati memang mau datang, tapi kan karena jauh kan. Nah tapi nggak tahu tiba-tiba ada surat panggilan lagi yang tanggal 10 itu untuk datang tanggal 13, ternyata tanggal 15-nya jam 3 subuh mereka datang gitu. Apa karena efek tidak mengindahkan surat panggilan-panggilan Sebenarnya itu loh Kak? kalaupun tidak mengindahkan, sebenarnya kalau undang-undang ITE itu sebetulnya kan nggak boleh digituin gitu. Kan udah paham lah, kan udah sering juga kan mondar-mandir kantor polisi juga untuk ngeliat apa ngeliput kasus gitu. Kan udah paham lah. Ini postingan yang satu lagi tentang apa? Sama aja. Tentang pemukulan itu aja. Sama aja. Niki menegaskan aja dari tanggal 15 sampai sekarang itu Niki emang belum menerima mengenai surat Belum, karena setahu saya ya tanggal 15 itu yang kalian udah kesebar aja deh videonya itu kan kita duduk bareng nih, ada aku, Kak Fitri, lawyer Bang Fahmi, ada juga wakil Kapolres Serang Banten, ada Kabid Humas Bapak siapa saya lupa tapi dari Polda Banten, Serang Banten. Itu kan kita sudah duduk bareng, sudah ngobrol di depan wartawan bahwa Nikita Mirzani datang ke sini sudah kooperatif dan dia sebagai saksi. Udah, apa yang mau ditanyain? Nah besok itu kira-kira berapa orang dan pasalnya apa aja Kak yang mungkin membuat dirimu terganggu dengan hal kemarin? Nggak tahu ya, itu urusannya Bang Fahmi, tanya aja sama dia. Nyai ini instansi atau gitu. perorangan sih Nyai? Wah nggak tahu itu nggak tahu. Pokoknya yang jelas besok bakalan ngelaporin. Tapi Ya, bukan mabesnya ya, bukan mabesnya. Tapi Laporannya ke Mabes. khusus yang buat ngelaporin polisi itu tadi propam. Berarti instansi ya Nyai? Instansi. bukan perorangan ya? Bukan. Besok nggak sama Bang Fahmi. Kebetulan. Iya dong, harus ada akunya. Akan dilampirkan bukti-buktinya juga nanti. Semua dong. foto-foto Kan udah dibilang itu kan CCTV ada. Ini sampai gara-gara ada kasus itu CCTV jadi nambah 2 nih. Nanti besok di sini juga akan ada CCTV lagi. Jadi akan jelas banget segala sesuatu yang terjadi di luar. Berarti total CCTV berapa Nyai? Sekarang total 20 ya. Jadinya. Kecuali di kamar gua nggak ada CCTV. Sampai ke kamar anak semua masuk CCTV.